Oke guys, ketemu lagi bersama Abu Kord. Hari ini aku sempetin bikin konten lagi, jadi 2 kali ya dalam 1 hari ini. Kenapa? Karena ada teman kita yang bertanya dalam kesulitan mungkin ya. Jadi dia itu lagi kebingungan. Dia bilang gitarnya itu selalu fales dan suaranya itu selalu cempreng. Nah, di sini kita bahas dulu. Dia tidak menjelaskan gitarnya itu gitar apa, akustik atau elektrik. Tapi untuk jadi bahan konten, kita kupas satu persatu aja dari gitar akustik ke elektrik. Oke, langsung aja. Kalau yang dimaksud, sorry, geser dulu kameranya. Kalau yang dimaksud kawan kita itu adalah gitar akustik, mungkin yang pertama, permasalahannya dia baru beli gitar. Jadi orang yang baru beli gitar, itu setelan pabrik, itu pasti tinggi teman-teman. Setelan senarnya pasti tinggi. Tingginya dari mana? Dari sini. Ya, nih tulang ini nih. Sama tulang ini. Nih, yang putih-putih ini ya. Warna gading ini. Nah, terus harus diapain? Harus diamplas, teman-teman. Harus diamplas itu, tapi tidak bisa kita amplas sendiri. Ada ilmunya itu, ada aturannya itu. Jadi aku pernah dulu ngamplas sendiri untuk merendahkan. Hasilnya ada senar yang tidak bunyi atau dia bunyinya itu tipis banget gitu loh, nggak seimbang gitu volume bunyinya itu dengan senar yang lain. Nah, itu bahayanya kalau kita amplas sendiri atau kita amplasnya terlalu lama sehingga dia ngefret, dia terlalu rendah sehingga dia ngefret gitu, basing gitu. Nah, kayak gitu. Nah, bunyinya kayak ada seng gitu, ngeong gitu. Itu yang pertama, tinggal bawa ke bengkel gitar. Jadi di setel, direndahin gitu loh, bilangnya direndahin. Atau yang kedua, ganti senar tadi aku mikirnya. Tapi dia bilang di situ komennya, senarnya udah diganti baru padahal, tapi gitarnya selalu masih fales gitu kan. Itu permasalahan pasti di situ. Kalau nggak ketinggian, kalau nggak gitarnya udah bengkok ini ya. Ininya apa namanya? Tulangnya gitu loh, tulang dalamnya itu. Harus di setel juga di bengkel gitar. Atau yang ketiga, fretnya sudah haus. Nah, jadi udah cekung. Jadi kalau teman-teman lihat gini, udah ada cekung-cekungan bekas gitar, bekas senar. Nah, di sini tuh banyak ya, ada cekungan-cekungan bekas senar. Artinya itu haus, dia udah haus. Fret harus sudah diganti semua. Gitu. Itu dijamin bakal nggak fals lagi. Bawa aja, solusinya gampang, bawa ke bengkel gitar. Pasti biasanya kalau benar-benar profesional ya, dia pasti tahu itu permasalahannya apa. Gitu. Itu tadi ya, untuk gitar akustik. Kalau di gitar elektrik, kecepatan nggak ya? Aku jelasin ya. Kalau untuk di gitar elektrik, itu biasanya kalau nggak di sini. Jadi teman-teman petik senar E, tekan di fret 12. Bunyinya E juga nggak? Gitu loh. Atau pakai tuner, pakai tuner itu. E juga nggak dia? Kalau dia di sininya kurang turun atau kurang kerendahan atau ketinggian, teman-teman setel di sininya ada. Biasa di gitar elektrik itu. Ada yang kalau Ibanez tuh model bulat puter, yang tremolo up down itu ya. Atau yang di Fender atau Squier tuh yang model pakai obeng di sini baut belakang sini. Sorry, belakang sini. Pakai baut. Jadi kalau dia kerendahan, putar ke kanan, tinggiin dikit. Sampai dia benar-benar sama-sama E. Kalau dia ketinggian, misalnya ketinggian kita putar ke kiri gitu loh. Satu persatu teman-teman, senar 1, senar 2 sampai senar 6. Gitu caranya. Yang kedua, yang tadi juga mungkin ketinggian. Di setel lagi tremolonya, bridge-nya itu ya.
Terus yang ketiga, solusi mungkin kemungkinan. Kita ambil kemungkinan ya, karena kita nggak lihat keadaan gitarnya. Ketiga mungkin yaitu fretnya house juga. Nah, harus ganti fret. Terus yang berikutnya kemungkinan fretnya bengkok. Itu paling banyak orang tidak sadari itu. Fret bengkok itu. Jadi fret itu tuh bisa cembung begini, bisa cekung begini. Itu pengaruh. Apalagi kalau cekung. Kalau cekung ini senar makin tinggi kan. Jadi kan fret antara fret dengan senar itu kan semakin dia cekung semakin jauh kan. Contohnya begitu kan. Nah, semakin dia cekung semakin jauh. Nah, jadi dia bisa itu kalau dipencet ya bakal fals. Fals total itu. Jadi solusinya begitu, harus di setel lagi. Atau kalau bengkoknya udah parah, dipres gitu. Biasanya. Gitu. Jadi itu solusinya. Biasanya kalau teman-teman bawa ke bengkel gitar pasti tahu itu kalau dia benar-benar ini ya. Jadi karena kan dia bilang di situ kan udah ganti senar. Gitu. Dan suaranya dia bilang cempreng di situ kan. Cempreng di sini kita nggak tahu apa masalahnya. Apakah dari sound? Kalau dari sound jadi gampang, harusnya gampang. Tinggal di setting soundnya kan. Terkadang ada juga orang yang suka sound cempreng. Tapi kalau dia bilang cempreng di sini nih maksudnya ngefret. Kan kalau ngefret itu kan ada suara besi gitu ya, kayak suara seng gitu ya. Nah, mungkin yang dia maksud ini kali, benar. Cempreng itu ya. Nggak bulat gitu ya, nggak kayak yang nggak ya. Nah, kita ada. Nah, begini kan maksudnya. Nah, ini gitar aku ngefret juga ini. Belum disetting ulang. Nah, jadi kalau yang dimaksud dia dengan cemprengnya itu ngefret, nah itu ya kemungkinan bisa jadi dari fret tadi atau kerendahan di sininya. Atau yang tadinya dia udah setting ke bengkel gitar, dia menggunakan senar 010 ya. Tiba-tiba dia ganti senar sendiri 09, itu bisa ngerubah ini juga. Kalau bisa dia konstan gitu loh. Maksudnya 010 ya 010 aja gitu loh. Kalau dia mau berubah 010 atau 011 ya rubah lagi nanti itu setelannya. Beda lagi teman-teman itunya. Nah, begitu solusinya. Jadi semoga membantu. Semoga cukup membantu lah penjelasan dari aku gitu. Karena kan kita tidak tahu, kita cuma menganalisa dari penjelasan aja kan, kita nggak lihat barang gitu loh. Jadi teman-teman kalau ada yang paham, ada yang kurang, silakan bantu di komentar. Oke. Sekian dulu untuk konten hari ini. Thank you.